Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Septiandi. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi data tentang remote logging, electronic mail, and file transfer di chapter 26. Sebelum masuk materi, di sini ada TU dan TIK. Yang pertama, mahasiswa mampu mempelajari remote logging, electronic mail, and file transfer. Yang kedua, mahasiswa mampu mempelajari dan memahami telnet, arsitektur, dan file transfer protokol atau FTP, logging jarak jauh, surat elektronik, dan file transfer. Tugas utama internet adalah menyediakan layanan bagi pengguna. Di antara yang paling populer aplikasi adalah logging jarak jauh, surat elektronik, dan file transfer. 1. Pencetakan remote. Di sini di internet, siswa mungkin ingin terhubung ke lab komputer universitas mereka dari rumah mereka untuk mengakses program aplikasi, melakukan pekerjaan rumah atau proyek. Di sini ada telnet. Telnet adalah singkatan untuk terminal network. Ini adalah protokol TCP/IP, standar untuk virtual layanan terminal seperti yang diusulkan oleh International Organization for Standards atau ISO. Pertama, time sharing environment. Telnet dirancang pada saat sebagaimana besar sistem operasi seperti Unix beroperasi di lingkungan berbagai waktu. Internet antara pengguna dan komputer terjadi melalui terminal, yang biasanya merupakan kombinasi dari keyboard, monitor, dan mouse. Yang kedua ada logging. Dalam lingkungan berbagai waktu, pengguna adalah bagian dari sistem dengan beberapa hak untuk mengakses sumber daya. Setiap pengguna yang berwenang memiliki identifikasi dan kemungkinan kata sandi. Pengguna identifikasi mendefinisikan pengguna sebagai bagian dari sistem. Di sini ada gambar dari logging. Selanjutnya ada network virtual terminal. Mekanisme untuk mengakses komputer jarak jauh sangat rumit. Ini karena setiap komputer dan sistem operasinya menerima kombinasi karakter khusus sebagai token. Untuk contoh, token file akhir di komputer yang menjelaskan sistem operasi DOS CTRL +Z, sedangkan sistem operasi Unix mengenali CTRL +D. Di sini ada gambar juga. Selanjutnya ada e-binding. Telnet hanya menggunakan satu koneksi TCP, server menggunakan port 23 yang terkenal, dan klien menggunakan port WANA. Koneksi yang sama digunakan untuk mengirim data dan karakter kontrol. Yang selanjutnya ada option. Telnet memungkinkan klien dan server menegosiasi operasi sebelum atau selama pengguna layanan. Opsi adalah fitur tambahan yang tersedia untuk pengguna dengan terminal yang lebih canggih. Pengguna dengan terminal yang lebih sederhana dapat menggunakan fitur default. Di sini juga ada tabel option. Yang selanjutnya ada mode of operation. Sebagian besar implementasi telnet beroperasi dalam satu dari 3 mode. Mode default, karakter mode, atau mode gratis. Mode default digunakan jika tidak ada mode lain yang dipanggil negosiasi opsi. Dalam mode ini, skema dilakukan oleh klien. Yang kedua ada electronic mail. Salah satu layanan internet yang paling populer adalah surat elektronik mail atau email. Para desainer dari internet mungkin tidak pernah membayangkan popularitas program aplikasi ini. Yang pertama ada arsitektur. Untuk menjelaskan arsitektur email,
kami memberikan 4 skenario, yaitu yang pertama, skenario pertama. Dalam skenario pertama, pengirim dan penerima email adalah pengguna atau aplikasi program pada sistem yang sama. Mereka terhubung langsung ke sistem bersama. Ya, di sini ada gambar skenario pertama. Sekarang skenario kedua. Dalam skenario kedua, pengirim dan penerima email adalah pengguna atau aplikasi program pada dua sistem yang berbeda. Pesan perlu dikirim melalui internet. Di sini ada gambar skenario. Di skenario ketiga, dalam skenario ketiga, Bob seperti dalam skenario kedua terhubung langsung ke sistemnya Alice sebagaimana terpisah dari sistemnya. Di sini juga ada gambar dari skenario ketiga. Skenario keempat. Dalam skenario keempat dan paling umum, Bob juga terhubung ke server suratnya oleh WAN atau LAN. Setelah pesan tiba di server email Bob perlu mengambil itu. Di sini kita memerlukan satu set agen klien atau server yang kita sebut akses pesan agen MAA. Di sini juga ada gambar skenario keempat. Yang kedua ada user agent. Komponen pertama dari sistem surat elektronik adalah agen pengguna atau FA. Itu menyediakan layanan kepada pengguna untuk membuat proses pengiriman dan penerimaan pesan menjadi lebih mudah. Yang pertama, layanan yang diberikan oleh agen pengguna. Agen pengguna adalah paket perangkat lunak atau program yang menyusun, membaca, membalas, dan meneruskan pesan. Nah, di sini ada tabel user agent, layanan yang diberikan oleh agen pengguna. Di sini ada user agent, composing message, reading message, replying to message, forwarding message, dan handling mailbox. Ya, selanjutnya menangani kotak surat. Agen pengguna biasanya membuat 2 kotak surat, kotak masuk dan kotak keluar. Setiap kotak adalah file dengan format khusus yang bisa ditandatangani oleh agen pengguna. Yang kedua, jenis agen pengguna. Ada 2 jenis agen pengguna, berbasis pemerintah dan berbasis GUI. Didorong oleh pemerintah, agen pengguna dan digerakkan oleh perintah adalah milik dari masa-masa awal elektronik surat. Agen pengguna modem berbasis GUI, mereka mengandung komponen antarmuka pengguna grafis GUI yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dengan menggunakan keduanya keyboard atau mouse. Mengirim surat. Untuk mengirim surat, pengguna melalui UA membuat surat yang terlihat sangat mirip dengan pos surat. Di sini ada gambar. Yang selanjutnya, menerima surat. Agen pengguna dipicu oleh pengguna atau timer. Jika pengguna memiliki surat FA, menginformasikan pengguna dengan pemberitahuan. Yang selanjutnya ada alamat. Untuk mengirim surat, sistem penanganan surat harus menggunakan sistem pengalamatan dengan unik alamat. Nah, di sini ada gambar dari alamat email address. Yang selanjutnya ada mailing list. Surat elektronik memungkinkan satu nama alias untuk mewakili beberapa email yang berbeda alamat. Ini disebut milist. Yang selanjutnya ada meme. Surat elektronik memiliki struktur sederhana. Kesederhanaannya bagaimanapun ada harganya. Bisa mengirim pesan hanya dalam format ASCII
NVT 7 byte. Di sini juga ada gambar dari meme. Yang selanjutnya ada agen transfer pesan SMTP, transfer surat yang sebenarnya dilakukan melalui agen transfer pesan untuk mengirim surat, mengirim email. Sebuah sistem harus memiliki MTA client, dan untuk menerima email, sistem harus memiliki MTA server. Lanjutan di sini ada gambar yang tadi. Nah, selanjutnya ada perintah dan tanggapan. SMTP menggunakan perintah dan tanggapan untuk mentransfer pesan antara klien MTA dan server MTA. Nah, di sini ada gambar dari perintah dan tanggapan. Yang selanjutnya ada agen akses pesan POP dan IMAP. Tahapan pertama dan kedua dari pengirim surat menggunakan SMTP. Ini ada gambar POP3 dan IMAP4. Di sini ada POP3. Protokol counterpost versi 3 POP3 sederhana dan fungsionalitasnya terbatas. Itu perangkat lunak POP3 yang diinstal pada komputer penerima. Perangkat lunak server POP3 diinstal pada server surat. Yang selanjutnya ada IMAP4. Protokol akses surat lain adalah Internet Mail Access Protocol versi 4 IMAP4. IMAP yang B ada IMAP4 mirip dengan POP3. Setelah memiliki lebih banyak fitur, IMAP4 lebih kuat dan lebih kompleks. Yang ketiga ada transfer file. Mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain adalah salah satu tugas paling umum diharapkan dari lingkungan jaringan atau internet networking. Sebagai soal fakta, volume pertukaran data terbesar di internet, dan ini adalah karena transfer file. Di dalam bagian kami membahas satu protokol populer yang terlihat dalam mentransfer file, yaitu transfer file protocol atau FTP. Selanjutnya ada file transfer protocol atau FTP. File transfer protocol atau FTP adalah mekanisme standar yang disediakan oleh TCP/IP untuk menyalin file dari satu host ke host lain. Meskipun mentransfer file dari satu sistem kita ke sistem yang lain tampak sederhana dan langsung, beberapa masalah harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk contoh, dua sistem dapat menggunakan konvensi nama file yang berbeda. Yang selanjutnya ada FTP anonim. Untuk menggunakan FTP, pengguna memerlukan akun atau nama pengguna. Dari kata sandi di server jarak jauh, beberapa situs memiliki set file yang tersedia untuk akses publik. Untuk mengaktifkan FTP anonim, untuk mengakses file-file ini, pengguna tidak perlu memiliki akun atau kata sandi sebagai gantinya. Pengguna dapat menggunakan anonim sebagai nama pengguna dan tamu sebagai kata sandi. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, remote logging adalah salah satu layanan internet yang memungkinkan seseorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote logging, seseorang user dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host. Yang kedua ada surat elektronik atau electronic mail. Merupakan media untuk mengirim pesan melalui jalur internet. Fungsinya tak lain untuk mengirimkan pesan baik berupa gambar, teks, atau bahkan video ke suatu alamat email yang akan dikirimkan. Yang ketiga ada file transfer, adalah
perpindahan satu atau lebih file dari satu koleksi dari satu lokasi ke lokasi lain. Kumpulan file yang disimpan secara elektronik dapat dipindahkan dengan memindahkan media penyimpanan elektronik secara fisik serta flash disk, hard disk, atau compact disk. Di sini ada daftar pustaka dari Brian B. Rose, Data Communication and Networking atau CAA. Tata McGraw Hill Education 2007. Sekian, jika ada kesalahan-kesalahan kata yang saya berbuat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.